Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kusuma Nugraha. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Pada video ini kita akan mempelajari mengenai koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan antar materi dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita kaitkan dengan materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 modul terakhir pada modul 1 yaitu budaya positif. Tujuan akhir dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan modul 1.4 adalah menjadikan pelajar menjadi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat kekuatan yang ada pada anak, kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan haruslah berpihak pada peserta didik yang disesuaikan dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, guru diibaratkan sebagai petani, sedangkan sekolah diibaratkan sebagai lahan atau tanah, dan peserta didik diibaratkan sebagai benihnya, sehingga petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh dan kembangnya peserta didik melalui pengajaran yang berpusat pada siswa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara. Nilai guru penggerak yang pertama, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong untuk berkolaborasi. Dan keempat, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kolaborasi atau kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan sebuah visi diperlukan langkah yang konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan bagja tersebut, maka akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang biasa kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong peserta didik untuk mampu berpikir dan bertindak sehingga peserta didik lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan. Pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebijakan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Dalam posisi kontrol, ada pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah,
sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan rasa diterima. Segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nomor 2, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah harus melibatkan peserta didik dalam perencanaan, sehingga dalam pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas dan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, serta positif berdasarkan keyakinan kelas dan sekolah yang diyakini bersama. Selain itu, posisi kontrol saya selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin siswa, sehingga saya perlu untuk merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Nomor 3, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran kedisiplinan peserta didik dengan memposisikan saya sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum peserta didik sebagai langkah jitu untuk membentuk kedisiplinan peserta didik. Untuk itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada rekan kerja dan kepala sekolah. Nomor 4, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut yaitu saya lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Oleh karena itu, dengan menempatkan diri sebagai manajer, maka guru akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung peserta didik untuk menemukan solusi atas kesalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk menyusun budaya positif kepada rekan kerja, guru, dengan tujuan agar kami dapat berkolaborasi untuk melakukan perubahan budaya positif di sekolah. Nomor 5, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada di dalam kelas dan di sekolah yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, dan keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada peserta didik. Adapun yang perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum menuju posisi sebagai manajer. Nomor 6, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada peserta didik yang pada saat itu, walaupun hasil yang saya dapatkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa senang dengan peserta didik saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Soal nomor 7, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya?
Sebelumnya, secara tidak sadar saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusi yang saya gunakan tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan yaitu pertama menstabilkan identitas dan dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan karena sebelumnya saya cenderung meminta peserta didik untuk melakukan perbaikan atas kesalahan berdasarkan cara saya, bukan cara atau pendapat dari peserta didik tersebut. Nomor 8 dan nomor yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif yaitu bekerja sama atau kolaborasi yang baik dengan semua warga sekolah serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolahan. Sarana prasarana sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan untuk mendukung proses pembelajaran. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya paparkan dalam video ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi